Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lembatullah dan Hilmi Arasya. Jadi ada permintaan seperti ini. Ya, jadi di video kita kali ini kita mau membahas kenapa klep, jelasnya bukan klep ya. Mungkin di bagian head 200 NS itu sering berisik. Nah, jadi saya hanya menjelaskan apa yang pernah saya lihat aja ya. Soalnya yang paling sering saya alami di 200 NS ya, ini yang mau saya jelasin, bukan penyakit pastinya itu, bukan ya. Cuman keseringan, lebih sering yang mengakibatkan head berisik itu apa? Nah, itu mau kita jelasin di sini. Dan sebelumnya untuk head berisik ini nggak terjadi di NS doang. Dia juga terjadi di Pulsar 135 ya. Di pengguna Pulsar 135 yang sering mengeluhkan headnya itu suka berisik dan NS juga suka berisik, wajib nonton video ini, siapa tahu mungkin penyakitnya sama gitu ya. Nah oke, penyebab paling sering head NS dan Pulsar 135 itu berisik ya, biasanya karena penyetingan klep ya, penyetingan klep yang tidak pas. Jadi dia akan menggunakan 4 klep. Nah, dia menggunakan 4 klep, jadi antara klep kanan dan kirinya itu biasanya nggak pas, ada lebih sedikit. Misalkan di sebelah kita setting, niat kita mau kita setting di 0,05 dan ternyata pas kita setting antara kanan dan kirinya itu beda, yang satu 0,5, yang satu bisa 0,5 atau 0,6 atau 0,7 gitu ya. Makanya penting menggunakan fuller. Biasanya kita sudah menggunakan fuller juga tetap masih bisa enggak seimbang ya, settingannya antara kanan dan kiri, apalagi antara depan dan belakang, in dan X itu bisa selisih jauh. Nah itu biasanya karena penyetingan klep yang tidak sesuai atau mungkin tidak pas antara kanan dan kiri. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, biasanya karena lahar noken as ya, atau bearing noken as itu kurang pelumasan atau mungkin kurang kena oli ya, karena memang di tipe pulsar ini untuk bearing noken as itu gampang banget kering ya. Jadi dia basah ketika mesin dihidupkan. Jadi begitu pertama mesin dihidupin dia belum terlalu basah gitu, belum terlalu basah oli. Tapi ketika mesin udah hidup, oli langsung lancar naik ke atas. Nah, tapi biasanya nggak bisa sepenuhnya melumasi si bearing. Nah itu, jadi kalau bisa pemilihan oli yang baik ya, karena di Pulsar 135 dan Pulsar 200 NS ini sebenarnya kalau saya masih dilema soal oli. Dikasih oli kental berat motor, dikasih oli yang encer biar semua bearing terlumasi termasuk bagian metal jalan, tapi mesin jadi berisik, cepat panas gitu ya. Jadi saya masih belum nemuin gitu. Cuman kalau kita ngikutin dari buku panduan sih emang harus 20-50. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bearing pelatuk atau rocker arm. Nah, itu untuk bearing pelatuknya itu jarang sekali terlumasi oleh oli. Makanya kasus bearing pelatuk ambrol paling sering itu di NS dan di Pulsar 135. Nah, itu saya biasa ngakalinya, kita nggak pakai bearing, kita bikinin bos-bosan baru, kita bubut, kita masukin untuk penggantian bearing. Jadi dia nggak pakai bearing lagi, jadi nggak sering ambrol untuk bearing bambunya itu ya. Dan jangan lupa juga nanti kita kasih lubang juga supaya bos-bosan yang kita bikin tadi baru dia bisa terlumasi dengan oli. Dan untuk selanjutnya, biasanya karena kita sudah mengganti noken as. Misalkan noken as yang bawaan motor itu sudah rusak, kita ganti menggunakan noken as yang baru baru walaupun dia mereknya mungkin bagus,
biasanya itu nggak rata ya, itu biasanya nggak rata, jadi ada suara ngelitik di sana. Kemudian untuk yang berikutnya biasanya karena payung klep yang sudah melebar atau dia sudah sudah jeber gitu ya, untuk batang payung klepnya atau yang dekat pengunci itu biasanya udah lebar. Selanjutnya pair klep ya, jadi pair klep antara 4 klep ini ya, dari 4 pair klep ini itu kadang ada yang sudah lemah, ada yang masih keras, jadi nggak ini ya, nggak bareng-bareng gitu, misalnya lemah bareng gitu enggak. Jadi biasanya salah satu ada yang lemah, yang lain masih bagus gitu. Nah itu bisa menimbulkan suara berisik, terutama di mesin ketika sudah panas. Jadi kalau mesin sudah panas biasanya dia timbul berisik, semakin mesin panas semakin berisik. Nah itu gejala-gejala dari bagian klep, noken as, bearing dan lain-lain sebagainya, pokoknya di bagian head lah ya. Kemudian untuk selanjutnya ini biasanya terjadi di pulsar 135. Dia biasanya rantai keteng ya, rantai keteng itu suka kendor ya, jadi kalau keseringan kita gunakan motor di RPM lebih tinggi, dia bakal lebih cepet kendor lah ya untuk rantai ketengnya. Begitu juga di NS juga sama. Nah oke, jadi mungkin itu aja ya. Untuk masalah-masalah yang lain pasti masih ada, cuman yang sering terjadi, yang sering saya tangani penyakitnya hanya seperti itu, yaitu di bagian head sering berisik ya, seperti itu penyakitnya. Memang bawaan dari sananya juga, emang tipe mesin 135 dan 200 NS ini memang tipe mesin yang berisik sebenarnya ya, maksudnya nggak sehalus tipe pulsar series yang lain. Bahkan XCD yang konstruksi mesinnya masih sama dengan 135, XCD malah lebih adem untuk suara mesin ya, mungkin karena XCD masih menggunakan 2 klep dan resiko berisiknya juga jauh lebih berkurang daripada pulsar 135. Nah mungkin ada tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Hitung-hitung kita saling membantu untuk teman-teman kita yang lain ya. Ya sudah, mungkin seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.